Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kita akan mengambil absen dulu ya. Aditya Pandra, Ada Pak. ada sholat subuh? Ada Pak. Bagus. Eldio Mahesa, Iya Pak, ada sholat subuh? ada Pak, tapi agak kesiangan. Bisa jangan diulangi lagi ya. Oke Pak. Dini Zen, Iya Pak, ada sholat subuh? ada Pak. Bagus. Nia Kartika Putri, Iya Pak, ada sholat subuh? ada Pak. Bagus. Nurfani, Iya Pak, ada sholat subuh? ada Pak. Ada yang tidak hadir? Elca Pak, ada Pak. Siapa? Elca Pak, Ada suratnya? ada Pak. Jadi apa ya? Ada Pak. Orangnya yang ada nanya soal kami. Baik, untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tetapi kita akan menghubungkannya dengan ajaran Islam agar ilmu pengetahuan kita dan keimanan kita berjalan dengan seimbang. Sebelum itu ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Belum. Ekosistem itu adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Seperti contohnya yaitu tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, udara, semuanya itu saling berkaitan. Jika salah satunya rusak, maka semua akan terkena. Paham Anda? Setelah itu di dalam Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan keseimbangan dan juga beraturan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi ekosistem yang seimbang adalah kehendak Allah dan manusia wajib untuk menjaganya. Adapun yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem ini ada dua, yaitu biotik dan juga abiotik. Ada yang tahu biotik dan abiotik ini? Tidak Pak. Yang pertama yaitu ada biotik. Biotik itu adalah makhluk hidup yang mencakup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk yang disebutkan tadi adalah ciptaan Allah dan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Dan yang kedua yaitu abiotik, lingkungan tidak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, dan juga seperti cahaya matahari. Yang keempat ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dan juga kita jaga. Paham Anda? Paham Pak. Agar penjelasan kita mudah dipahami dan juga dimengerti, alangkah baiknya kita langsung di lapangan saja. Baik Pak, setuju. Yeay. Taman. You're enough, you're enough, you're enough. I promise you're enough, you're enough, you're enough. I promise you're enough, you're enough, you're enough. I promise you. You're enough, you're enough, you're enough. You are enough. These little words somehow they change
kelas tadi. Kita sekarang berada di luar kelas ya. Dan seperti sudah Bapak jelaskan di dalam kelas tadi, ekosistem itu adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitar yang saling berinteraksi dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Sawit termasuk, Pak. Sawit juga termasuk tumbuhan. Itu di dalam Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan keseimbangan dan juga keteraturan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Pak, ada tidur. Dit, bangun Dit. Betul, Pak. Baik, kita lanjut. Jadi ekosistem yang seimbang adalah kehendak Allah dan tugas manusia wajib menjaganya. Paham Ananda? Pak, kok masih ada orang yang merusak ekosistem itu, Pak? Karena itu mereka kurang iman. Jadi mereka ibaratnya itu hanya ingin mendapatkan dunia saja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Selanjutnya dan juga sudah Bapak jelaskan di dalam kelas tadi, jangan lupa dicatat nih ya. Ya. Nanti dikumpulkan. Komponen-komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama biotik dan yang kedua itu abiotik. Abiotik ini adalah makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup atau lingkungan tidak hidup, seperti air, tanah, udara, dan juga cahaya matahari. Paham Anda? Selanjutnya Islam juga melarang perusakan lingkungan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Contohnya seperti merusak hutan, membuang sampah sembarangan, dan juga mencemari air, termasuk perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Seperti contohnya pada saat sekarang ini penebangan hutan dan mengakibatkan bencana alam yang terjadi di Sumbar, Sumut, dan juga Aceh. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan juga indah dipandang mata. Pahamkah Anda? Sudah dicatat semua ya? Nanti dikumpul ya. Mungkin karena waktu kita udah habis, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding out, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny.